Kedua program studi Fakultas Kedokteran UMI ini, alhamdulillah semuanya sudah akreditasi A. Kalau dari kami, Fakultas Kedokteran ya kita menjadi dokter, bukan hanya menjadi dokter yang hebat, tapi juga bisa menjadi penceramah yang hebat ke depannya. Bisa dibilang banyak tambahan-tambahan yang institusi lain tidak punya. Ketika ditanya apakah mahal, ya itu sebenarnya tergantung gitu loh. Kita bandinginnya dengan apa? Iya, betul. Kalau di FK UMI ini salah satu yang termasuk murah ya di antara PTS lainnya. Di Fakultas Kedokteran UMI ini ada yang namanya keluarga Stambuk gitu, saudara Stambuk. Keluarga Stambuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya penonton setia YouTube channel UMI Makassar. Kembali lagi hadir bersama saya Muhammad Lutfi Tahir Yamani. Seperti biasa kita hadir dalam program Pojok Fakultas. Dalam edisi kali ini kita hadir di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Luar biasa sekali, ini adalah kesempatan berharga kita bisa berbincang-bincang dengan mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Kedokteran UMI. Luar biasa. Nah, sebelum itu kita sapa dulu teman-teman. Telah hadir di tengah-tengah kita ada Kak Tria dan Kak Angga, mahasiswa dan mahasiswi FK UMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini, Kak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, harus selalu sehat walaupun di bulan Ramadan ini, apalagi kita sudah insya Allah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Luar biasa sekali. Nah, Kak Tria dan Kak Angga, tentunya kita hadir dalam program ini pasti untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman di luar sana terkait apa sih yang menjadi keunggulan daripada Fakultas Kedokteran UMI Makassar ini. Nah, mungkin nanti boleh diceritakan sedikit dari Kak Angga dan Kak Tria terkait ini loh enaknya atau ini loh suka duka kuliah di FK UMI Makassar. Mungkin saya ke Kak Angga dulu nih. Jadi Kak Angga, kira-kira apa yang menjadi alasan utama kenapa kita memilih Fakultas Kedokteran khususnya di UMI ini? Oke, jadi kalau ditanyain nih, apa sih alasan saya masuk di Fakultas Kedokteran khususnya di Universitas Muslim Indonesia? Karena saya rasa teman-teman tahu ya, bahwasanya di UMI ini itu memiliki yang namanya Padang Lampe. Betul. Nah, di mana Padang Lampe ini kita tuh dibina secara spiritual, sehingga kita ketika lulus dari Universitas Muslim Indonesia, kalau dari kami, Fakultas Kedokteran ya kita menjadi dokter, bukan hanya menjadi dokter yang hebat, tapi juga bisa menjadi penceramah yang hebat ke depan. Luar biasa, iya. Jadi seperti biasa ini selalu sampaikan nih Kak Angga dan Kak Tria di setiap program yang ada, bahwa sejatinya UMI itu merupakan lembaga pendidikan dan dakwah. Jadi ini loh keunggulan daripada UMI ini, luar biasa sekali. Kita menyangkut bagaimana pandangan kita sebagai dokter dengan pandangan kita sebagai seorang Muslim. Jadi, luar biasa. Ya, Bahkan di pembelajaran kami, perspektif Islam itu selalu masuk dalam pembelajaran kami gitu. Oh, ketika misalnya kita bahas suatu pelajaran, apa sih perspektif Islamnya? Nah, itu yang membuat kami berbeda dari fakultas atau universitas Muslim, universitas yang lainnya. Iya, menarik sekali nih. Jadi perlu kita highlight teman-teman bahwa di FK UMI ini ada banyak sekali pembelajaran yang bisa dapatkan terus di kedokteran ini misalnya seperti membawa perspektif Islam di dalamnya. Jadi ini mungkin agak sulit kita jumpai di universitas-universitas lain dan tentunya bisa dijumpai di UMI ini sendiri. Nah, saya ke Kak Tria mungkin dulu nih. Jadi Kak Tria, kalau Kak Angga tadi sudah mengutarakan alasannya, kira-kira kalau Kak Tria apa nih alasan utamanya memilih FK UMI? Oke, baik. Jadi selain sebagai cita-cita saya menjadi dokter, ya, alasan saya kenapa memilih Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia ini, yaitu tentunya paling pertama saya lihat adalah akreditasi. Betul-betul. Ya, semua orang pasti menginginkan institusi yang sudah terakreditasi dan dijamin kualitasnya, bahkan dari nasional seperti itu ya. Terus kemudian selain akreditasi juga saya melihat bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Bahkan bisa dibilang banyak tambahan-tambahan yang institusi lain tidak punya. Misalnya referensi-referensi yang kita punyai. Kita punya satu fasilitas namanya Clinical Key. Di mana Clinical Key itu merupakan sumber referensi online yang bisa kita akses, seluruh mahasiswa bisa akses. Jadi kita ketika mau ingin membaca di mana saja, ya betul. Ketika ingin membaca bahkan di luar fakultas, kita bisa mengakses Clinical Key tersebut. Dan maaf saya potong, Clinical Key ini milik FK UMI gitu? Bukan, ini milik Elsevier. Jadi Elsevier itu merupakan suatu merek dagang ya, merek dagang luar negeri, di mana di situ di dalamnya tuh punya banyak penelitian resmi di seluruh dunia bahkan.
Namun FK UMI terlibat langsung dalam Ya, bukan, kita berlangganan sehingga berlangganan, kita bisa iya. sehingga kita bisa mengakses referensi tersebut. Jadi kita bisa membaca di mana saja dengan mengakses referensi Nah, tersebut. jadi ketika kita memiliki sebuah penelitian ya untuk membuat meneliti suatu hal, itu kita dimudahkan dengan adanya fasilitas clinical key ini loh Kak, Betul. gitu loh. Iya, betul sekali. luar biasa. Jadi bahan bacaan itu bisa kita akses dimanapun dan kapanpun rasanya ya. Itu salah satu keunggulan yang menarik perhatian saya karena kita ketahui zaman sekarang ya penelitian-penelitian itu sangat sulit diakses. Betul. Apalagi penelitian sekarang itu apalagi yang resmi-resmi itu, penelitian yang resmi itu sangat sulit kita dapatkan ya. Dan nggak semua perguruan tinggi yang bisa mengakses clinical key ini. Iya, Betul, betul sekali, betul harus banget. berlangganan terlebih dahulu. Dan FK UMI salah satunya. Betul Luar sekali. biasa sekali. Nah, kembali saya tadi tertarik dengan pernyataan Kak Angga mengenai Padang Lampe. Ya, jadi mungkin teman-teman luar sana mungkin masih agak buram nih terkait apa sih sebenarnya Padang Lampe itu. Kalau kita mungkin Mas Umi ini sudah tahu betul bahwa Padang Lampe ini adalah mata kuliah wajib yang namanya pencernaan kalbu dan lain sebagainya. Tapi mungkin boleh dijelaskan dari perspektifnya Kak Angga terkait bagaimana sebenarnya ini Padang Lampe, Kak Angga. Oke, jadi mungkin di awal tadi saya sudah sempat singgung bahwasanya ya kita dibina lah menjadi seorang pendakwa ya, seorang penceramah nantinya. Jadi di Padang Lampe itu kalau menurut saya ya merupakan sebuah tempat di mana kita betul-betul diajarkan bagaimana sih caranya menjadi seorang muslim yang baik, bagaimana caranya mungkin kita bisa Menyucikan diri lah di dalam. Iya, betul-betul. Iya, karena beberapa orang pasti penasaran sebenarnya juga ini dengan Padang Lampe. Jadi kita di dalam bisa selain menyucikan diri, selain belajar agama, saya rasa mungkin kekeluarganya juga dapat ya Kak. Iya, Betul betul banget. sekali, betul sekali. Apalagi kita berapa lama di Padang Lampe? Kalau kemarin? saya sendiri, saya dapat 1 bulan. Oke. Kalau Iya. Kak Angga? Kalau saya sih kemarin sempat dapat yang online-nya. Oh, Jadi yang cuman online-nya. tapi dapat juga yang offline-nya kok, yang 3 hari itu. Tapi feel-nya juga dapat. Dapat kan? dong, Kalau karena- walaupun online gitu. Karena kalau online pun kita akan diawasi juga, sholat subuh, sholat ininya itu tetap diawasi secara Zoom ya. Luar biasa. Oh, jadi Kak Tria yang dapat offline-nya. Iya, betul sekali. Rasa offline-nya gimana nih Kak Tria? Alhamdulillah ya tadi sempat disinggung ya rasa kekeluargaan. Betul. Ya, jadi selain di Padang Lampe kita sebenarnya bukan cuma di Padang Lampe rasa kekeluargaan tersebut bisa kita dapatkan. Kami juga di Fakultas Kedokteran ini di Universitas Muslim Indonesia kita punya tradisi tersendiri. Jadi senior junior itu Oh, iya. Oh ya, banyak. gimana nih Ada tradisinya? yang jadi kalau jadi. di boleh. di Fakultas Kedokteran UMI ini ada yang namanya keluarga Stambuk gitu, saudara Stambuk. Keluarga Stambuk. Iya, Iya. keluarga keluarga Stambuk itu. Boleh. Ya, Kak Tria boleh, dulu silakan. saya aja ya. Oke, jadi keluarga Stambuk itu semisal ya, saya Stambuk 1 tuh sebagai junior. Terus kemudian senior saya yang Stambuk 1 juga itu menjadi kakak Stambuk saya. Jadi nanti kemudian kakak Stambuk tersebut yang akan memberikan saya berbagai macam referensi ataupun buku-buku yang bisa menunjang dan bermanfaat bagi kuliah saya selama junior tersebut. Jadi disitulah rasa kekeluargaan kita di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia ini juga bisa kita dapatkan selain di Padang Lampe tersebut. Betul, Iya, Bang. jadi nggak hanya sebatch atau seangkatan kita keluarga Iya, gitu. Jadi dengan betul senior sekali. kita saling kenal. Iya. Sebenarnya saya masih kurang paham nih. Mungkin teman-teman juga masih kurang paham terkait keluarga Stambuk. Jadi tadi keluarga Stambuk 1 ini maksudnya Stambuk urutan 1 gitu. Iya, betul Oh, jadi sekali. misal Stambuk urutan 1 angkatan 2020 Iya. misalnya Ah. dan 2021. Iya. Jadi mereka saling ini. Saling Kakak memberi Oh, betul. Kakak adik ya. referensi, saling membantu. Betul. Menarik sekali ini ternyata Kak Tria dan Kak Angga. Sempat saya dengar tadi juga alasan Kak Tria memilih FK UMI itu salah satu alasannya karena akreditasinya. Iya, Oke. betul. Nah, memang akreditasinya sudah apa ini Kak? Kalau akreditasi sendiri, kita punya 2 program studi. Yang pertama program studi sarjana kedokteran, yang kemudian nanti disusul setelah kita lulus sarjana kedokteran, kita berpindah ke program studi profesi dokter. Nah, kedua program studi Fakultas Kedokteran UMI ini, alhamdulillah semuanya sudah akreditasi A. Ya, bahkan Badlab PTKes juga sudah mengakreditasi kami sebagai akreditasi unggul. Betul. Ya, betul. alhamdulillah. Luar biasa. Selain itu juga ada lagi selain kampus kampus juga kita akreditasi A. Jadi Akreditasi nanti- unggul kampus, ya. Oh ya, akreditasi unggul. Jadi nanti pada saat kita lulus itu ijazah kita tuh nanti akan triple akreditasi A. Iya, kan? betul. Iya, betul sekali. Menarik Jadi sekali. itulah mengapa juga salah satu alasan saya mengapa memilih Fakultas Kedokteran UMI
ini. Jadi di samping akreditasi yang disebutkan Kak Tria, tentu saja pasti ada fasilitas-fasilitas dan keunggulan-keunggulan dalam FKUMI ini, Kak Angga. Kalau menurut Kak Angga, kira-kira apa yang menjadi fasilitas dan keunggulan daripada Fakultas Kedokteran UMI ini, Kak Angga? Oke, kalau di FKUMI ini, alhamdulillah ya, kita difasilitasi dengan sangat lengkap. Ada laboratorium, ya, ruang PBL, juga ada ruang penelitian, dan lain sebagainya. Nah, di sini alhamdulillahnya juga kita difasilitasi secara digital ya. Jadi kita sekarang metode pembelajarannya udah hybrid ya, Tria ya. Jadi nggak hanya secara offline, bahkan kita juga belajar secara online gitu. Ya, rumah sakit juga. Nah, betul, rumah sakit juga. Menarik. Iya. Sempat disinggung masalah rumah sakit dan disinggung masalah hybrid. Iya, cuman nanti masalah hybrid dan teknologi ada sesi pertanyaannya. Cuman saya ke rumah sakit dulu, iya. Karena gini Kak Tria dan Kak Angga, saya dengar-dengar bahwa fakultas kedokteran itu, nggak semua fakultas kedokteran di perguruan tinggi, entah negeri maupun swasta, itu memiliki rumah sakit pendidikan. Iya, betul. Nah, kalau FKUMI gimana nih Kak Angga? Oke. Oh, Kak Tria dulu. Fakultas Kedokteran UMI ini kita punya rumah sakit Ibnu Sina. Kebetulan bersebelahan dengan universitas kita. Iya, jadi berseberangan ya depan. Iya, berseberangan. Nah, ini alhamdulillahnya rumah sakit Ibnu Sina ini menjadi rumah sakit pendidikan utama bagi kami, Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, ditambah juga rumah sakit jejaring lainnya. Betul. Rumah sakit jejaring. Apa nih Kak Angga rumah sakit jejaring? Jadi jejaring ini adalah ketika misalnya kita masuk sebagai mahasiswa profesi ya. Nah, itu kita bisa juga belajar di sana. Setiap gitu. beralih bagian. Ya. Jadi nanti di koas kita nanti terbagi menjadi beberapa bagian, 15 bagian. Lalu kemudian setiap bagiannya itu nanti kita di rolling seperti Betul. itu. Dan kita di rolling di beberapa rumah sakit jejaring tersebut yang saya maksud ya. Jadi karena kita punya banyak jejaring rumah sakit jejaring, kita juga bisa mendapatkan banyak pengalaman ya. Betul sekali. Betul, dalam mengikuti program profesi gitu loh. Kalau untuk rumah sakit jejaringnya ini khusus di Sulawesi Selatan atau bagaimana ini? Oh, kita punya ada di Bone, Parepare, Makassar, luas. Jadi enggak khusus di Sulawesi Selatan saja. Kita punya di Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ya? Rumah sakit maupun puskesmas. Maupun puskesmas, ya. Jadi nggak hanya rumah sakit, sampai puskesmas pun ada. Iya. Luar biasa sekali. Jadi lengkap sekali memang fasilitas daripada kedokteran ini, apalagi kalau masalah jejaring. Saya rasa teman-teman di rumah nggak perlu khawatir lagi memilih UMI. Walaupun mungkin dalam tanda kutip perguruan tinggi swasta, tapi kita perguruan tinggi swasta yang mampu bersaing dengan perguruan tinggi bahkan negeri sekalipun. Betul sekali. Luar biasa. Nah, Kak Angga dan Kak Tria, biasanya ini teman-teman di luaran sana menganggap bahwa Fakultas Kedokteran itu agak pricey, agak mahal. Iya. Kira-kira bagaimana pandangannya Kak Angga terkait hal-hal seperti ini, Kak Angga? Oke, jadi kalau kita berbicara pricey ya, tentunya kita harus bisa meng-compare antara satu fakultas kedokteran dengan satu fakultas kedokteran yang lain. Betul. Nah, kebetulan ketika kita masuk di Fakultas Kedokteran UMI, ketika kita masuk dan membayar yang namanya SPP ya, uang masuk pertama gitu, nah itu udah include dengan 2 semester awal gitu loh. Jadi ketika ditanya apakah mahal, ya itu sebenarnya tergantung gitu loh. Kita bandinginnya dengan apa. Iya, betul. Kalau di FKUMI ini salah satu yang termasuk murah ya di antara PTS lainnya. Karena kita sudah include tadi 2 semester, belum juga include dengan fasilitas-fasilitas yang saya rasa masuk akal untuk seharga seperti itu. Iya. Ya, lalu Worth it juga, ya? Worth it, sangat worth it. Dan juga tadi sempat disinggung kalau mau dibandingkan ya dengan PTS lainnya atau PTN lainnya itu sebenarnya harga segitu itu kembali lagi masuk akal karena kita ini, kami Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia itu punya nilai UKM PDD yang alhamdulillah jauh rata-rata di atas PTS-PTS lainnya. Betul banget. Iya, jadi tingkat kelulusan kami itu bisa menyaingi bahkan PTN sekalipun. Iya, Saya masih penasaran, mungkin teman-teman juga belum tahu, saya sendiri juga belum tahu UKM PPD itu apa, Kak? Oh ya, mohon maaf. UKM PPD itu ujian kompetensi profesi dokter. Jadi setelah saat kita ingin lulus jadi dokter, tentunya kita harus diujiankan terlebih dahulu. Nah, itulah dinamakan UKM PDD, di mana ujian itu dilangsungkan serentak secara nasional. Iya.
Jadi di situ juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa kita diakreditasikan sebagai akreditasi A dan akreditasi Jadi B. sederhananya mungkin UKM PPD seperti ujian nasional mungkin Iya, ya, betul, untuk ya, ujian sebelum nasional. menjadi dokter gitu. Iya, Betul. betul sekali. Iya. Nah, kita masih berbicara soal masalah terjangkau atau tidaknya. Saya dengar-dengar juga bahkan masuk di FKUMI juga bisa melalui beasiswa atau ada beasiswa di dalamnya. Betul sekali. Iya. Kalau di FKUMI kebetulan teman angkatan kita ya. Iya. Nah, ada yang namanya penghafal Al-Qur'an, yang penghafal Al-Qur'an 30 juz. Alhamdulillahnya teman kami ini dibiayai secara full gitu Iya, fully oleh funded. oleh pihak fakultas gitu. Iya. Wih, jadi teman-teman yang penghafal Al-Quran, Masya Allah sekali, kedokteran yang biasanya teman-teman dengar cukup pricey, bisa gratis ketika teman-teman punya kemampuan tersebut. Selain itu mungkin Kak, selain penghafal Quran, apakah ada lagi? Beasiswa lainnya juga bisa diterima bagi mahasiswa yang ingin mencari beasiswa di daerahnya. Jadi riwayat-riwayat kemarin itu mahasiswa senior-senior kami tuh dan teman-teman kami sendiri banyak yang menerima beasiswa dari daerah setempat. Jadi kembali lagi ini dari bagaimana mahasiswa tersebut ingin mencari juga beasiswa iya. tersebut. Ya. Jadi dari mahasiswanya juga nih. Iya. Iya. Nah, terlepas dari itu Kak Angga dan Kak Tria, saya penasaran dengan proses perkuliahan di Fakultas Kedokteran UMI. Apakah berkuliah sebagai calon dokter itu cukup hektik Kak Angga? Kalau dibilang hektik ya, alhamdulillah lumayan lah ya. Cuman itu worth it lah menurut saya dengan apa yang akan kita hadapi ketika kita sudah menjadi dokter ke depannya. Itu menjadi tanggung jawab kita memang sebagai mahasiswa kedokteran ataupun dokter ke depannya untuk bahkan setelah kita jadi dokter kita akan terus belajar. Iya. Iya, jadi nggak berhenti Nggak belajar. berhenti. Karena Belajar sepanjang hayat. Ilmu kedokteran itu selalu terupdate. Selalu ada penelitian-penelitian baru, metode-metode baru yang harus kita pahami gitu sebagai dokter maupun mahasiswa kedokteran. Ya, jadi menarik, tidak hanya perangkat lunak pada sebuah device, tapi yang selalu update, tapi di FK sendiri bahkan sudah jadi dokter sekalipun, ilmunya harus tetap selalu diupdate. Betul sekali. Kalau Kak Tria sendiri menurutnya bagaimana proses perkuliahan di kedokteran? Suka dukanya mungkin? Oke, baik. Alhamdulillah selama ini sudah kalau saya sendiri ya pribadi alhamdulillah lancar-lancar saja. Cuman memang terkadang ada kendala seperti misalnya stres gitu ya. Iya, betul. Karena emang hektik kan. Jangankan kedokteran, mungkin Kak Tria jurusan lain pun Iya, biasanya. betul. Iya, betul. Nah, tapi alhamdulillah kita di Fakultas Kedokteran UMI kita juga punya banyak aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa meringankan stresnya kita itu. Betul. Ya. Saya rasa yang disampaikan mungkin Kak Angga dan maaf saya potong, Kak Angga dan Kak Tria sebelumnya bahwa kekeluargaan di FK UMI, saya rasa itu bisa menutupi stresnya Kak Tria. Itu juga sangat termasuk, memotivasi sih. Ya, itu juga termasuk. Cuman ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan kegiatan non akademik lainnya. Ada juga. Iya, betul Itu sekali. seperti apa itu kegiatannya Kak? Oke, ada kegiatan non akademik yang tetap menjurus ke medikal, misalnya namanya tim bantuan medis. Ya. Mirip-mirip PMR kalau kita. Oh iya, SMA. saudaranya teman-teman SMA kenalnya PMR. Iya, betul sekali. Ya. Selain itu kegiatan non akademik lainnya seperti arteri. Arteri itu musik-musik kan. Kesenian. Yang tertarik di bidang musik itu bisa menyalurkan bakatnya ke situ. Jadi nggak selalu fokus saja pada ini akademik, ya. Ya kita juga bisa terhealingkan bahasanya. Iya. Terhealingkan oleh non akademik, kegiatan non akademik tersebut. Ya, jadi ada wadah sendiri bagi teman-teman yang ingin mengembangkan skillnya. Iya, dan itu bahkan kalau diasal dengan lebih baik, kita itu bisa menjuarai kompetisi-kompetisi yang ada. Dan itu sudah terbukti. Iya. Iya, jadi sudah banyak mungkin prestasi-prestasi dari FKUMI betul sendiri. Sekali, iya. Mungkin prestasi ada salah satu akademik dari dan non akademik. yang tahu mungkin prestasi dari FKUMI atau? Jadi kalau berbicara prestasi ya, alhamdulillah kalau dari FKUMI yang non akademik ya bisa bicara beberapa cover lagu misalnya. Cover lagu kemarin sholawat ya. Ada yang alhamdulillah ada itu yang juara juga band juga. Cover sholawat kemarin sempat juara 1. Terus juga med sport ya, medical sport ya. Kita jadi selain ada arteri yang kesenian, ada LTBM ya yang tentang terus juga ada med sport gitu, medical sport ini pernah menjuarai kejuaraan nasional juga. Kebugaran gitu. Olahraga. Ya. Menarik. Kak Angga dan Kak Tria, kita masih berbicara perkuliahan. Kalau dosen-dosen di FKUMI ini gimana Kak? Maksudnya lulusannya dan sebagainya mungkin? Oke, kalau dosen-dosen kami itu
Alhamdulillah semuanya S2, S3 bahkan spesialis. Jadi mereka semua mempunyai pengalaman yang luar biasa sehingga mereka dapat membantu kita, memberikan kita pembelajaran-pembelajaran yang luar biasa. Betul, Seperti itu. Bahkan tak jarang dosen dari FKUMI itu lulusan luar negeri, saya dengar-dengar. Betul. Oh iya, betul sekali. Ada yang dari Jepang. Ya, kebanyakan dari Jepang. Ya, ada dari Jepang lah dan negara-negara lainnya di luar Indonesia. Nah, tentunya kalau berbicara mengenai alumni ya kita alhamdulillah sudah punya sekitaran 2000-an alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan alumni itu juga beberapa dari alumni itu juga kembali ke Fakultas Kedokteran UMI ini sebagai dosen dan mengajarkan kami lagi seperti itu. Dan alhamdulillah juga alumni kita juga banyak yang jadi politisi, misalnya jadi direktur rumah sakit. Betul, di seluruh Indonesia. Ada direktur rumah sakit, Iya. ada luar biasa sekali. Nah, mungkin menarik sekali sebenarnya ini teman-teman Fakultas Kedokteran UMI Makassar. Masih banyak saya mau tanyakan ini Kak Tria dan Kak Angga. Karena waktu juga yang membatasi kita, tapi ada satu terakhir ini last but not least adalah konsep UMI sekarang Embrace Smart University. Jadi kira-kira menurut Kak Angga dan Kak Tria, seberapa siap FK UMI ini dalam menyongsong konsep UMI tersebut menuju Smart University? Mungkin dari Kak Angga dulu. Oke, jadi pertanyaannya seberapa siap ya untuk menjadi Smart Embrace University? Betul. Gitu. Kalau ditanya seberapa siap ya, kalau saya sih jawabnya sangat siap. Bahkan ketika sebelum pandemi hadir, di FKUMI itu ada yang namanya Unit Production House. Yang Sederhananya mungkin itu apa Kak? UPH ya, nama Studio mungkin ya, sederhananya. Nah, jadi di UPH ini tuh kita itu memproduksi yang namanya pembelajaran-pembelajaran perkuliahan, benar. Mewadahi. Jadi ketika kita langsung masuk di masa pandemi kan, yang tiba-tiba harus online, ya dari pihak FKUM ini udah siap gitu. Kita udah ada video-video pembelajaran, video-video praktikum, video-video CSL ya, yang memudahkan kita dalam memahami pembelajaran di masa-masa pandemi gitu, yang harus online gitu loh. Jadi jauh sebelum pandemi kita juga sudah merencanakan dan memikirkan hal tersebut. Jadi pada saat pandemi ini terjadi, kita sudah tidak terlalu kaget gitu, sudah bisa beradaptasi dengan baik. Kalau mendengar ceritanya Kak Angga dan Kak Tria, saya rasa memang FKUMI ini sudah sangat beradaptasi dengan era yang sekarang ini, era modern sekarang ini. Menarik sekali ternyata Fakultas Kedokteran UMI bersama Kak Tria dan Kak Angga di sini. Ternyata waktu sudah membatasi kita, Kak Tria dan Kak Angga. Teman-teman juga pasti sangat tertarik sebenarnya bergabung dengan kami menjadi keluarga besar UMI, khususnya mungkin di Fakultas Kedokteran sendiri ini. Nah, terima kasih banyak Kak Angga dan Kak Tria sudah mau ngobrol bareng, menceritakan kisahnya dan saling sharing terkait bagaimana Fakultas Kedokteran bersama teman-teman di luar sana. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Angga dan Kak Tria. Saya Muhammad Lutfi, mohon pamit dan undur diri. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.